Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, amalan mereka seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada satu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan. Surat Ibrahim ayat 18. Ini menjadi dalil bagi kita ketika membicarakan tentang kesolehan orang-orang kafir. Karena kesolehan orang-orang kafir tidaklah dibangun di atas pondasi yang kuat, yaitu keimanan kepada Allah. Kesolehan orang-orang kafir itu dibangun seperti membangun istana pasir atau kemudian rumah es, di mana mungkin kelihatan cantik dengan gemerlap lampu yang dia pancarkan ke arahnya sehingga terasa indah dalam pandangan. Tapi secara perlahan tapi pasti es akan meleleh dan kemudian habis sama sekali. Ini menjadi dalil bagi kita untuk, karena saya membaca melihat di sosial media ada seorang yang dikiaikan juga, saya khilaf namanya siapa, itu diwawancarai di Kick Andy, menerjemahkan an-nasafatu minal iman, hubbul watan minal iman, dengan nasionalisme adalah sebahagian tanda dari keberimanan. Kemudian mengatakan bahwa semua kesolehan orang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan, kira-kira begitu. Penampilan yang sangat soleh itu, karena dia tidak tampil dengan double breast tapi tampilan seorang kiai bersarung dan sebagainya, tidaklah menandakan dia punya pikiran-pikiran yang soleh, yang berakibat pada tampilan itu malah menjadi membahayakan bagi kita. Membahayakan khususnya bagi orang-orang awam, karena terjebak untuk melihat seakan-akan ini adalah panutan yang layak didengarkan semua kalimatnya. Padahal yang terlontar dari mulutnya adalah racun-racun yang bisa mematikan keyakinan kita kepada Islam, membunuh keyakinan kita bahwa dengan konsisten menerapkan nilai-nilai Al-Quran atau As-Sunnah, maka kita akan mendapatkan kejayaan. Sepertinya negeri kita tengah menghadapi fitnah manusia-manusia begini yang semakin banyak mendapat panggung untuk kemudian menggiring kita untuk pergi ke pinggir dan tidak tahu lagi bagaimana wajah Islam yang seharusnya. Padahal kalau saja kita bersabar membaca satu demi satu ayat, apakah itu dengan pendekatan tahlili, artinya dari ayat pertama terus sampai ke ujung, atau dengan pendekatan tematik, kita akan bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada alasan kita jauh dari Quran. Bagaimana sebenarnya tidak ada alasan atau secara rasional kita bisa menerjemahkan sekarang, kalau jarak matahari dengan bumi itu berubah 1 mili saja, itu akan merubah konstelasi kehidupan di bumi. Sama seperti kalau kita mencoba mengatur kedipan mata kita dengan kemauan kita sendiri, itu akan mengganggu titik atau kenyamanan dalam diri kita sendiri. Manusia sebenarnya tidak bisa memberontak dari fakta bahwa dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Walaupun banyak manusia-manusia yang coba menolak kehadiran Tuhan, di saat yang sama dia menonsenskan Tuhan, di saat itu pula dia tidak tahu atau dia tahu betul bahwa jantungnya tidak berdetak atas kemauannya. Dia lebih percaya bahwa jantung ini berdetak otomatis dan itu bukan urusan saya. Kematian adalah peristiwa lumrah dan biasa, dan kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kita tidak kembali kepada Tuhan, akan terjadi proses daur ulang. Orang-orang yang gagal memahami keimanan kepada Allah itu kemudian mencoba memaksakan diri untuk mengatakan tidak ada akhirat. Yang ada kita sekarang akan mati, kalau kita masih berdosa kita balik lagi ke dunia, mungkin jadi batu, jadi kucing, jadi tungir, jadi kodok, jadi manusia, jadi apa saja. Sama seperti Plato, kabarnya pernah mendengar suara gonggongan anjing, dan dia mengatakan, sepertinya aku mengenal gonggongan ini, sepertinya ini kawanku waktu masih hidup dulu.
Artinya rupanya kawannya menurut dia inkarnasi jadi anjing. Kenapa? Mungkin waktu hidup kawannya itu mungkin melakukan perilaku anjing dan kemudian jadi anjing. Ini mereka yang punya pandangan begitu. Jadi kehidupan cuma mutar-mutar seperti itu. Padahal Islam sudah demikian tegas dan jelas mengatakan tidak. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang akhirat. Suka tidak suka, mau tidak mau, bertanam tidak bertanam. Ada benih dikasih bagus tapi kemudian tidak ditanam. Ada benih dikasih bagus tapi kemudian ditanam. Terserah. Fasna' ma syi'ta, buat sukamu. Karena kau akan mati, kau akan kembali kepada Allah. Di sana tidak lagi merupakan dunia di mana alam di mana orang akan bekerja, tidak. Tapi alam di mana orang akan merasakan perbuatannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau dia buat baik, dia akan lihat. Kalau dia buat jahat, dia akan lihat. Semua akan terjadi seperti itu. Dan Allah tidak peduli itu orang kaya, orang miskin, itu orang susah, orang senang, pejabat, tidak pejabat, punya posisi, tidak punya posisi, cantik, jelek. Allah tidak peduli itu. Karena cantik, jelek, kaya, miskin, tua, muda dan sebagainya hanya berlaku dalam urusan kehidupan dunia. Setelah nanti di akhirat, Allah tidak tertarik untuk kemudian karena sebab kita orang paling kaya, orang paling tinggi jabatan, orang yang paling hebat popularitasnya, Allah tidak tertarik. Karena kemudian di mata Allah cuma karena bagaimana kalian memberdayakan semua itu di jalan Allah dengan bahasa takwa, titik. Maka siapa yang paling bertakwa sajalah. Makanya dalam Al-Quran ada kalimat wa nafsi wa ma sawwaha, dan begitulah jiwa bagaimana dia dibentuk. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Karena mensucikan ini, jiwa ini cenderung dia liar. Nah, kemampuan kita mengendalikan jiwa itulah yang kemudian akan membawa kita ke level. Jadi kemarin di awal Ramadan, itu ujung Ramadan, Allah mau kita itu sampai pada level fitrah. Level fitrah ini minimal ada dua tampilan jiwa yang muncul. Pertama mutmainnah, kedua mardiyah. Tapi ini sama, ini satu paket ini. Ya terserah. Karena nafsu kita ini tidak sama gejolaknya dalam perjalanan hidup. Pada saat Ramadan, dalam saat puasa akan ketahuan siapa cenderung kepada mana. Seperti sekarang, nafsu kita sudah cenderung membayang-bayangkan hari raya. Apa yang akan kita lakukan, hari raya pertama kita di mana, bagaimana, kenapa, terus hari raya kedua apalagi dan sebagainya, mudiknya kemana, berapa hari di sana dan sebagainya. Pembahasan itulah yang kemudian paling banyak kita pikirkan di saat seharusnya kita melakukan proses mereduksi semua gejolak nafsu pada tingkat mutmainnah. Ini levelnya ini. Nah, hari ini saya ingin ajak kita untuk memahami apa yang dibilang bahwa ini level ketiga, yaitu itqum minan nar. Ya, ini level di mana kita itu mau dibebaskan dari api neraka. Saya mau ngasih tahu sedikit aja, nggak banyak-banyak, tentang seperti apa neraka itu sebenarnya. Satu hadis Rasulullah mengatakan, innallaha la yazlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya. Sungguh Allah tidak akan menzalimi kebaikan seorang mukmin. Jangan takut. Bapak buat baik nggak ada yang tahu. Misalnya, dulu ada seorang syekh. Ya, kemarin saya mengisi tausiah di satu masjid dan saya begitu mau masuk langsung komentarnya begini. Inilah kita orang Indonesia. Sebelah sini tempat sendal, sebelah sini tempat sendal. Jarak antara tempat sendal sini dengan jarak tempat sendal sini, saya hitung sekitar paling luas sekitar 2-3 meter saja. Jadi nampak satu sama lain. Tapi tempat sendal sini kosong, tempat sendal sini kosong, sendal itu di sini semua. Gitu. Dan ini berserak. Nah, itu karakter asli kita sekarang. Jadi gimana Allah mau peduli sama kita? Gimana Allah mau Cina itu komunis. Cina itu komunis, ideologinya komunis. Dalam Ramadan ini kabarnya polisi Cina masuk ke rumah orang-orang muslim, dan kalau tahu orang muslim itu puasa, mereka pun akan memaksa untuk berbuka. Mereka tidak suka dengan puasa karena dianggap itu akan mengurangi kemampuan atau keberdayaan dalam kerja-kerja, kira-kira begitu. Tapi faktanya Cina secara ekonomi jauh lebih tinggi dari kita. Kalau bandingkan Indonesia, dan Indonesia kita letakkan komunisnya, Indonesia kita letakkan Islamnya. Di mana persoalannya? Persoalannya ternyata Allah tidak zalim. Bukan karena kita orang Islam lantas dibuat Allah kita kaya-kaya, enggak. Mayoritas muslim, kemarin kapal yang Bapak ikut nyumbang beras itu udah berangkat itu ke Somalia kemarin.
ya, dari Belawan diberangkatkan dari ACT itu sudah berangkat, ya. Nah, kemana? Somalia. Somalia itu negeri Muslim. Kenapa diberangkatkan ke sana? Karena itu negeri yang sudah sekian tahun belum lepas dari persoalan kelaparan. Nigeria itu juga negeri Muslim, juga mengalami persoalan kelaparan. Yaman sekarang kena perang, Suriah apalagi, Irak juga demikian. Mayoritas negeri-negeri Muslim menghadapi persoalan yang sama. Kalau bukan kebodohan mukmin rakyatnya, maka pertempuran yang terjadi di antara mereka atau mereka kelaparan. Atau seperti Indonesia, nggak jelas mau dibilang kaya nggak, miskin nggak. Dibilang kaya, ya kredit semua, belum jelas, masih paling nanti kalau 3 bulan nggak bayar pindah leasing. Ya artinya ini udahlah, ambillah sepeda motornya, saya pindah leasing sampai semua kena blacklist baru dia. Begitu model saya, ada teman begitu, tiap saat 3 bulan ganti kereta. Tanya kok, ya itulah ceritanya. Jadi dia bisa, pokoknya bagaimana cara dia punya duit bisa ngakalin. Jadi saya punya teman, dia juga seorang pengusaha. Jadi dia punya teori pinjam duit, apa namanya, beli rumah dapat rumah. Artinya begini, dia beli tapi dia nggak pakai duit, dia bisa kali-kalikan gimana cara mengaturkannya sehingga bank bisa memberikan, kira-kira begitu. Jadi otaknya otak licik semua, jadi bukan otak pintar. Nah, saya cuma mau bilang dari hadis ini, Allah tidak akan zalimi, ya. Wa yujza biha fil akhirah. Tapi kalau orang mukmin jangan takut. Kalau kalian, saya tadi bilang ada seorang syekh begitu, disiplin itu harus dimulai dari bagaimana kita meletakkan sendal jepit kita. Jadi orang semua sudah masuk ke majelis pengajian, ustadznya dia, tapi dia belakangan masuk. Ketahuannya gimana? Dia nyusunin sendal itu satu demi satu, sehingga orang ketika keluar tinggal enak ambil sendal. Dari sini loh, bukan dari bagaimana kita, tapi dari hal-hal yang kecil itulah kira-kira. Dan itu akan Allah balas. Jadi kalau kita memang memberdayakan semua karunia yang Allah kasih, apa salah satu karunia? Otak. Ketika kita memberdayakannya, ternyata faktanya di muka bumi, lihat siapa negara-negara maju adalah mereka yang paling mampu menggunakan kemampuan berpikirnya. Persoalan moral nanti dulu, karena persoalan moral itu kaitannya dengan agama dan itu hubungannya sampai ke akhirat. Jadi kalau bicara tentang moral, kita bisa bicara misalnya orang-orang di Gaza. Kemarin mungkin ada datang kemari salah satu syekh kita, yang kemudian bicara Gaza itu bisa bertahan walaupun diblokade sekian tahun, pernah sampai 8 tahun lebih, susu bayi juga tidak masuk. Tapi kemudian setelah itu dibombardir habis-habisan di bulan Ramadan dengan pesawat tempur udara dan serangan darat pasca Ramadan, tapi gagal Israel menghancurkan Gaza. Apa nutrisi utama yang bisa membuat orang-orang di Gaza bisa bertahan? Al-Quran. Jawabannya sederhana, Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Padahal kalau bicara tentang tingkat pengangguran, 75% warga Gaza itu pengangguran. Orang produktifnya nganggur 75%. 25% menopang 75%. Mereka bisa bertahan dengan harga diri mereka. Yang begini ini untungnya nggak dunia, sampai ke akhirat. Kalau dunia, berapa banyak orang yang mati di Suriah? Konyol? Enggak. Dalam agama tidak, Allah akan balas itu nanti di akhirat. Karena Allah tetap Tuhan di akhirat. Kira-kira begitu memahaminya. Cuma kalau kita mau bicara kepemimpinan dunia, kita mau bicara menaklukkan dunia, itu otak harus lebih dominan dipakai. Kalau tidak, kita akan gagal. Buktinya, contoh, kaya betul itu Saudi, luar biasa itu Uni Emirat, kemudian Kuwait dan sebagainya. Tapi kok bisa-bisanya ya memboikot, memutuskan hubungan silaturahim kepada saudara mereka Qatar dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Belakangan ketahuan rupanya sedang dikerjain Amerika. Setelah setoran 12 miliar dolar beli pesawat sekian biji, selesai masalah. Jadi ada pressure. Mereka semua berada dalam tekanan Amerika, pokoknya kalian boikot itu. Rupanya Amerika mau jualan. Jadi otak yang tidak punya keimanan itu sedang mengkali-kalikan saudara kita dan itu yang dilakukan Israel. Apa yang terjadi di Palestina? Ada faksi, ada PLO, di mana Mahmud Abbas sebagai presiden, ada Hamas, di mana pernah memenangkan demokrasi atau pemilu di sana. Tapi kemudian dijungkirkan, dunia tutup mata. Ketika Mursi dijungkir balikan, dunia tutup mata. Pokoknya dunia nggak pernah ngerespon kalau yang dijungkir balikan adalah mereka yang berpedoman kepada Islam. Dan kita sabar. Allah bilang udah gak apa-apa, sabar aja, biarin aja dunia ini sama mereka, nanti di akhirat sama aku. Nah kita mau lihat akibat di akhirat ini.
Apa kata Allah? Kebaikan akan diberikan di dunia dan dibalas di akhirat. Jadi pokoknya kalau ada orang jujur di dunia, itu akan punya dampak dengan dunianya. Ada orang rajin di dunia, dia akan dapat, dunianya dia dapat. Allah tidak peduli itu mau muslim, mau kafir, mau apa, nggak peduli. Tapi dunia ya. Nah cuma kalau akhirat, sorry, akhirat cuma ada balasan bagi orang beriman. Nggak peduli, Allah tidak tertarik hartamu. Berapa sih hartamu? Oke lah kau orang paling kaya di Medan. Apa kau punya? Apa kau yang punya Medan? Kira-kira begitu. Belum ada satu orang bisa punya satu kota semua milik dia, tidak bisa. Oke, ada orang yang punya kekayaan sama dengan APBN Indonesia 1 tahun. Tapi apa dia bisa punya dunia? Apa dia bisa mengatur dunia dengan duitnya? Tidak bisa. Tidak ada orang yang Allah kasih hak untuk mengendalikan dunia atau kemudian bilang, "Hei matahari, aku orang paling kaya. Aku minta hari ini cepat siangnya. Kenapa? Tidak bisa. Tidak ada. Jangankan matahari, jantungnya saja dia tidak bisa atur. Artinya apa? Wah, tidak sedikit kita yang mungkin jantungnya sudah ada pasang ring sekian, pasang ini, pasang itu, atau kemudian kalau makan sekian banyak makanan enak dari meja pertama sampai meja terakhir piring tetap kosong. Kenapa? Karena ternyata makanan pantangan semua. Terakhir yang boleh dibawa duduk cuma air putih sama pil 2 biji. Kenapa? Ya Allah, sedihnya nasib itu. Duit punya tapi tidak bisa makan. Kenapa? Sudah takut mati. Takut mati kenapa? Ya saya amal belum banyak. Loh, sudah begitu banyak keuntungan dunia didapat, kenapa belum cerita amal akhiratnya dan sebagainya. Ya. Kemudian wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Sementara orang kafir itu diberi makan di dunia oleh Allah berkat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Jadi Allah kasih, tidak masalah. Nu'tihi minha. Mereka Amerika dengan kekuatan senjata mengendalikan dunia. Ambil. Karena kau punya otak, kau punya kemampuan, kau punya teknologi, ambil itu. Sehingga Allah tidak bilang, "Hei orang Islam, kalian pasti akan menang karena kalian Muslim." Tidak begitu ceritanya. Ingat berapa pelajaran perang Uhud, kucar-kacir. Saya sering mengatakan, itu perang Uhud jenderalnya Nabi, panglima perangnya Nabi, yang ikut dalam perang itu para sahabat. Itu orang yang berada di Bukit Romal, Bukit Panah, yang kalau Bapak pergi ke Uhud, yang sering naik-naik ke bukit-bukit itu, itulah dia bukit yang dimana orang-orang dulu diturunkan Nabi, sekian puluh orang, kalian di sini ya, pokoknya kalian jangan turun ke bawah. Walau kalian tengok kawan-kawan kalian itu sudah dimakan oleh burung pemakan bangkai sekalipun, selama belum ada instruksiku jangan turun. Rupanya mereka turun. Itulah awal petaka perang Uhud. Supaya Bapak faham, jangan Bapak pikir ceritanya enak. Nabi itu sudah one by one, sudah 1 lawan 1 sama orang kafir. Para sahabat udah kocar-kacir. Nabi itu pakai baju besi, pakai tutup wajah, apa itu yang apa namanya itu? Pokoknya ini penutup besi di wajah itu. Nah ini pedang orang kafir ini sudah menghantam keras ke perut Nabi. Jadi karena hantaman keras pertama itulah Nabi terjengkang jatuh ke bawah, udah terhempas jatuh dan itu masuk ke dalam lubang. Kemudian dihantam lagi dengan apa namanya, tebasan kedua itu menghantam wajah Nabi. Setelah kena wajah Nabi, inilah yang ceritanya baju besi Nabi itu yang kan ada juntai kalau pasukan perang itu nancap ke pipinya, gigi Nabi rontok ada beberapa biji. Mau hantaman ketiga, udah datang para sahabat. Kalau sempat terjadi hantaman ketiga, kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi artinya jangan bayangin Nabi itu, ya dia kan Nabi dibela Allah, itu yang dibela Allah itu sampai terjatuh begitu. Jadi artinya bukan karena kita orang Islam Allah beri pembelaan, enggak. Lihat Somalia kalau memang benar, kenapa mereka akhirnya bertengkar di antara mereka sendiri? Nigeria juga begitu, kemudian Irak juga begitu, Suriah juga begitu, bahkan Palestina kadang-kadang Hamas ditikam dari belakang oleh PLO dan macam-macam kejadian. Bahkan Indonesia juga begini. Di saat mana kita sedang menjaga agama kita, ada orang-orang yang juga pakai baju kiai, duduk di masjid, ngajar ngaji, tapi kerjaannya menikam-nikam Islam dari belakang. Nah, kenapa kita kayak begini? Allah tidak bantu. Makanya kata kuncinya bukan kemudian karena kita Muslim, bukan karena di situ ada Nabi lantas menang, tidak. Kata kuncinya siapa yang mau ikut memenangkan atau menghidupkan nilai-nilai Islam, kafir tidak kafir Allah bantu.
Tolong garis bawahi kalimat saya, kafir tidak kafir. Cuma bantuan Allah untuk orang kafir itu hanya dunia. Kalau dia pakai otak mikirin dia mau ini contoh, alhamdulillah kita punya kedai Al-Musabbihin yang masya Allah secara perlahan terus menaik. Cuma kita belanja dari mana? Masih mereka pegang, karena mereka sudah tahu hilir hulu mereka pegang semua, mereka genggam. Apa yang bisa kita buat? Kalau mereka kemudian tiba-tiba saja kita tidak berdaya, karena kita sudah sampai pada tingkat hanya memahami makanan pada tingkat lidah saja. Ini maaf cakap, mohon maaf mungkin kasar kalimat saya. Banyak kita yang mungkin di perut kita sudah banyak babinya. Karena masuk dari Korea, masuk dari Jepang, masuk dari Cina makanan-makanan yang belakangan udah lama kali baru pemerintah buat pengumuman. Saudara-saudara, ini ada babinya. Terakhir, ya Allah, padahal saya sudah itulah mie favorit saya. Sudah ada yang begitu dan makan sering-sering dia makan mie favoritnya. Ternyata mengandung bukan sekedar lemak, memang babi unsurnya. Itu diumumkan memang ada babinya ini. Kita nggak berdaya karena bukan kita yang buat mie, kira-kira begitu. Mereka otaknya cari duit, Allah kasih nggak apa-apa. Kalian bisa kaya, kalian bisa memimpin orang mukmin. Ingat di masa awal Islam banyak yang disakiti, tapi kata kuncinya dunia mereka dapat. Nah, sehingga ketika sampai di akhirat semua hasil-hasil perolehan dunianya itu hancur, tidak lagi. Ya sebagus-bagusnya. Kalau saya bilang siapa itu yang dari India yang tinggal sama orang susah di Kalkuta yang belakangan dijadikan santo oleh orang Katolik, perempuan itu Bunda Teresa. Kurang apa kita? Lihatnya pasti kita senang karena Bunda Teresa tulus, tapi dia tidak mukmin. Ya gak apa-apa, dia dapat dunia. Atau orang-orang kaya kayak di Indonesia, siapa orang-orang kaya yang orang Cina tapi tidak muslim, orang pokoknya yang bukan muslim lah, yang di tingkat dunia. Ya gak apa-apa, mereka dapat semua apa yang gak bisa mereka beli, Allah serahkan sama mereka. Tapi dunia ila ajalin musamma. Dalam kehidupan akhirat seperti apa yang akan terjadi? Nah ini dia. Di antara siksa yang akan diberikan di akhirat adalah siksaan yang melelehkan. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Hajj ayat 19 sampai 21. Maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka. Ini seragam, uniformnya. Jadi mungkin tiap hari ada uniform khusus. Ada yang dari tir aspal itu dipanaskan, kemudian dijadikan pakaian. Jadi unik-unik lah seragamnya. Coba bayangin, kalau di Indonesia kita paling lihat ada pendekar atau pahlawan yang api-apian ya. Nah, ini enggak memang api seragam. Ya kalau Bapak ada rencana pingin mau coba boleh insyaallah di sini. Ya nauzubillah min zalik. Disiramkan air panas yang sedang mendidih. Jadi udah pakai api, air panas. Pak, karena air kan mati, enggak. Neraka itu manusia tidak ada matinya. Mereka pernah meminta kepada Allah, ya Allah, matikanlah kami. Allah bilang tidak ada, pingsan pun enggak aku kasih. Kira-kira begitu. Jangankan mati, pingsan pun gak aku kasih. Kenapa? Aku pingin dalam situasi seperti ini kalian nikmati detik per detik azab ini. Makanya sering bahasa Quran, basyirhum bi'azabin alim, kasih mereka berita gembira dengan azab yang pedih. Dengan air itu dihancurkanlah segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka, dan untuk mereka ada cambuk-cambuk dari besi. Pernah nggak melihat orang disiksa dengan cara yang amat sadis? Allah jauh lebih sadis ketika dia menyiksa orang di neraka. Tidak ada peri kemanusiaan, nggak perlu lagi karena memang kalian tidak berperi kemanusiaan. Otak nggak kalian pakai waktu hidup. Udah kalau bahasa Medannya, udah capek aku bilangin kalian. Awas ya, nanti bisa masuk neraka. Awas ya, masih juga kalian buat. Nah sekarang tahankan kalian. Kira-kira begitu. Jadi sudah dipakein baju api, disiram air panas, dicambuk lagi dengan cambuk besi. Di neraka itu juga ada penyakit, salah satu penyakit kulit yang membuat gatal, sehingga mereka, ini kan kuku penghuni neraka ini kan panjang-panjang. Kalau mereka garukannya itu bukan cuma sekedar mengelupaskan kulit, tapi dagingnya terkoyak-koyak sampai tulangnya itu yang mereka cakar-cakar, tapi gatalnya tidak hilang. Nauzubillahi min zalik. Mujahid mengatakan dihancurkan luluh lantakkan apa yang ada dalam perut mereka itu maksudnya adalah dilelehkan. Jadi begitu masuk air itu, jadi orang dari mahsyar, semoga kita Allah tetapkan surga untuk kita, itu sejak bangkit, kan bangkit itu dibawa ke mahsyar. Mahsyar itu panas, panasnya dahsyat sehingga orang sangat kehausan. Ada orang yang kemudian bilang, ya Tuhan, kami minta pindahkan dari sini. Udah nggak sanggup kami di mahsyar ini ya Allah. Walau masuk neraka pun nggak apa-apa lah. Sampai ada yang begitu mintanya. Nah, jadi nggak dikasih minum.
Sementara ada orang yang ditaruh dalam naungan sejuk, kayak di masjid kita ini ada kipas, ada, cuma ini sedang puasa, ada makanan, ada minuman, pokoknya semua enak, nyaman mereka, pakai baju cantik semuanya. Sementara sebahagian besar manusia ada di mahsyar itu tidak makan, tidak minum, tidak ada satu tetes air pun, tidak ada tempat bernaung, panas terus menerus sepanjang mereka berada di sana. Berapa lama? Tidak terhitung waktunya. Sampai datangnya hisab. Hisab itu Bapak lihat ada orang yang ketika dibilang KPK OTT atau ini langsung ditangkap, biasanya keluarnya ada banyak, tapi sekarang karena udah biasa orang keluar masih senyum-senyum. Kalau dulu keluar udah digotong. Kenapa? Stres, masuk rumah sakit dan sebagainya. Minum gak tenang, buang air banyak. Kenapa? Stres datang. Nah, ketika hisab tidak ada minum. Ketika keputusan pengadilan akhirat tidak ada minum. Ketika diarak ke dalam neraka tidak ada minum. Ketika dicampakkan, karena dalam satu ayat diceritakan penghuni neraka itu tidak jalan pakai kaki. Jadi jalannya pakai muka. Ya Allah. Nah, Abad pernah nanya, ya Rasulullah, gimana orang jalan pakai muka? Kalau kaki kami bisa pikir. Bagaimana menurut kalian? Susah nggak jalan pakai kaki? Ya tidak susah ya Allah, karena ya Rasul, karena begitu. Nah, Allah yang mampu menciptakan kalian jalan pakai kaki, tidak sulit baginya membuat muka kalian jadi kaki kalian, sementara kaki kalian ke atas. Jadi penghuni neraka itu ditarik, jadi caranya bukan digiring, ayo sana, ayo masuk, bukan gitu. Dirantai, diseret, kakinya yang dipegang, mukanya diseret. Dan itu diseret sampai ke dalam neraka sehingga muka mereka hancur berantakan. Itu diceritakan dalam Quran. Muka mereka hancur, kemudian mereka dipukul dengan pukulan laknat. Ada orang yang di antaranya orang yang pernah pegang amanah itu dicampakkan ke dalam satu lubang yang dalam, dan kemudian disuruh mengambil amanah dalam bentuk yang sudah berwujud di sana, dan dia naik secara perlahan ke atas bukit, terus begitu sudah mau sampai ditendangkan lagi oleh malaikat, masuk lagi ke dalam, naik lagi. Seperti itulah dia setiap waktu. Maka hati-hati ya, jangan mengingkari amanah dan macam-macam. Kemudian dalam satu ayat surat Ad-Dukhan ayat 47 sampai 49, peganglah dia, kemudian seret dia ke tengah neraka, tuangkan di atas kepalanya siksaan air yang amat mendidih, rasakanlah sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Nah, ini hati-hati. Menurut para ulama, ayat ini terkait dengan Abu Jahal. Dalam satu penjelasan diceritakan oleh Al-Auza'i, Abu Jahal itu kepalanya nanti dibor itu. Ya, kemudian dimasukkan air. Airnya air yang meletup-letup mendidih. Air mendidih inilah yang kemudian, kalau tadi saya mau cerita, begitu masuk neraka, penghuni neraka dapat welcome drink namanya hamimin an. Ya, jadi banyak jenis-jenis, ada jus nanah campur darah, ada jus keringat penghuni neraka disatukan semua, itu dikasih minum. Tapi na'udzubillah, itu minuman yang menghinakan. Hamimin an itu air yang panasnya amat sangat mendidih, itu kalau masuk mulut keluar dari tenggorokan. Dan ini yang dibilang meleleh, hancur kulitnya, dagingnya, terus masuk ke dalam, ke perut, itu memecahkan ususnya sehingga hancur ususnya, tapi tidak mati. Dan mereka minum seperti unta yang sedang kehausan. Saya tidak pernah lihat unta, kabarnya unta minum satu kolam, satu bak bisa habis langsung, karena unta itu minum buat persediaan, bukan minum karena haus saja. Nah, mereka minum seperti itu. Jangan sampai kita dihinakan Allah seperti itu. Ya. Kemudian membakar sampai hati. Ini hatinya. Disebut dalam surah Al-Humazzah, sekali-kali tidak. Sungguh dia benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Tahukah kau apa hutamah? Wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Apinya itu enggak apa? Ibarat kayu terbakar, kayunya ini berapi semua. Jadi ketika membakar, itu membakar menyerap sampai ke dalam. Kalau kita apa namanya itu Pak? Yang kalau membakar kambing, bakar daging itu apa namanya Islam? Barbecue ya. Kita bilang barbecue. Nah, itu kan kulit saja yang terbakar, ke dalam nggak terbakar, ke dalam masa ini enggak, ke dalam juga ikut dibakar, sampai ke dalam hatinya terbakar. Nauzubillahi min dzalik. Jadi semua merasakan kepedihan bakaran api itu, semuanya. Kalau sekarang di dunia kan yang merasa pedih itu kulit saja, tapi ini tidak, dagingnya ikut merasakan, sampai hatinya ikut merasakan. Menurut Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, ya,
Yang dimaksud dengan membakar sampai ke hati, api itu membakarnya sampai ke hati, dan setelah dia sampai di hati membakar, dia balik lagi, masuk lagi, balik lagi, masuk lagi, dan begitulah seterusnya jenis pembakaran itu. Sehingga penghuni neraka itu suasana yang paling sering kelihatan adalah lolongan, teriakan, macam-macam, rintihan, ratapan, tangisan, yang kalaupun mereka bersabar, itu dibilang dalam Quran, ajazina am sabarna ma lahu min mahis, kita teriak, kita sabar, kita tenang, kita diam, ini tidak akan mengurangi siksa, karena Allah mengatakan zuqu azabal hariq, rasakan siksanya. Ya, kalian nikmatin sajalah, ya. Jadi makanya jangan ada yang bilang kalau saya kayaknya memang berat masuk surga langsung. Cuma kayaknya saya masuk surga walaupun agak-agak berapa lama dulu dalam. Jangan Pak. Kalau bisa berdoa sama Allah jangan sampai walaupun kurang ajar kali kita kemarin. Mintalah sama Allah, Rabb, jadikanlah kami orang yang Kau berikan ampunan dan tidak akan pernah tidak tergelincir. Karena ada orang yang dia masuk, artinya dia nggak dikasih waktu kesempatan untuk mencium bau surga, baunya saja nggak kecium. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Dan Bapak harus tahu, dalam satu riwayat dikatakan Siratul Mustaqim itu dibentangkan di atas neraka dan penempuhnya akan menempuh waktu 1500 tahun perjalanan. Jadi tadi surga bisa dicium dari jarak 500 tahun. Jadi Bapak naik Siratul Mustaqim, 100 tahun pertama belum kecium itu, 100 tahun kedua belum, 100 tahun ketiga belum, sampai 100 tahun ke-10 belum. Begitu masuk 100 tahun ke-11 Bapak sudah merasakan segarnya bau surga. Tapi ada orang yang nggak sampai. Dan jangan bayangkan Siratul Mustaqim itu jembatan lurus. Coba carikan jembatan yang panjang waktu tempuhnya 1500 tahun di dunia. Nggak ada. Kalau dikonversi dengan hari, mungkin saja itu hari dunia. Oke, baik, 1500 tahun sama dengan 1,5 hari. Coba carikan jembatan mana di muka bumi yang waktu tempuhnya 1,5 hari. Tidak ada. Cuma satu, itulah Siratul Mustaqim. Dan katanya dalam riwayat hadis itu jangan bayangkan lurus, tapi itu 500 tahun naik, 500 tahun turun, baru 500 tahun mendatar. Ini di atas jembatan ini ada 7 pos pemeriksaan lagi. Jangan pikir enak kan? Tapi udah siap hisab, udah. Cuma ini mungkin cek bersih lah. Cek kemudian, oh ya sudah, tadi sholat sudah oke, lewat pintu zakat. Zakat gimana? Ada kemarin kambing 40 ekor, ada belum dikeluarkan zakat. Oh maaf Pak, Bapak belum bisa bebas lewat. Kalau jadi gimana? Ya udah, silahkan nyemplung ke bawah. Apa itu? Neraka. Astagfirullahaladzim. Orang-orang yang punya harta tapi tidak mengeluarkannya di jalan Allah, harta itu dikumpulkan jadi setrika dalam ayat ini loh. Kemudian akan disetrikakan di punggungnya ketika dia nyampe di dalam neraka itu. Nauzubillah. Baik. Kemudian siksa neraka tadi saya sudah ceritakan, wajah mereka diseret. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang yang berdosa dalam kesesatan di dunia dan di dalam neraka. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim. Waktu itu mereka diseret di atas neraka atas wajah mereka. Ya, zuqu massa saqar. Rasakan sentuhan api neraka ini. Jadi Allah tidak peduli mau cantik, mau jelek, mau apa, mau perempuan, mau laki-laki, kalau sudah masuk ke dalam neraka saqar, mukanya itu jadi ada orang yang dipegang kakinya. Dalam satu riwayat hadis juga itu kakinya dipegang. Jadi udah dipegang, ini dibanting-bantingkan oleh malaikat, bantingkan, buah mukanya, bukan kepala, wajah, bam ke bumi neraka, naik lagi bantingkan kemudian, bam begitu saja dia. Ada jenis, ya Allah. Pernah jumpa orang disiksa kita? Kita paling lihat orang yang dipukul, bam, dibenturkan ke dinding sudah sedih kali. Ini enggak, mukanya memang dibantingkan, bam pecah, jadi lagi. Karena Nabi pun menceritakan satu hari penghuni neraka itu ganti kulitnya 70 kali. Kenapa? Karena hancur kulitnya, jadi lagi hancur. Begitu saja hidup. Sehingga nanti ketika mereka melihat malaikat, dibuka pintu neraka, ada malaikat datang, nomor induk sekian-sekian. Nah, kira-kira gitu kan, diregistrasi itu ada merek-merek masing-masing. Sudah habis masa siksa, malaikat tolong ambil dia. Diambil, dikeluarkan dari neraka. Ini banyak penghuni neraka yang meleleh, menangis. Sehingga dalam Quran diceritakan rubama yawaddul ladzina kafaru, kalau saja orang-orang mukmin itu, orang-orang kafir itu dalam neraka, mereka bilang, waduh kalau kita beriman, kalau kita muslim saja udahlah, nggak usah bagus-bagus sekali, kita pasti masuk surga. Tapi ternyata mereka kafir sehingga mereka jadi bahan bakar neraka. Kemudian mereka dilempar. Jadi cara masuk itu jangan Bapak pikir kayak kita masuk masjid buka pintu. Oh ya, memang kalian ya udah silakan masuk sana. Enggak.
Masuk, pintu masuk langsung jurang. Dari atas main sistem lempar. Sampai dalam Quran ada pernyataan, neraka masih bisa ditambah lagi enggak? Neraka jawab apa? Masih ada lagi stok, silakan, masih cukup ya Allah. Jadi neraka itu saking sesaknya banyak peminat, itu parkir kaki saja sulit lah, kira-kira begitu. Tapi sesak. Sementara di mahsyar saja sesak, tidak ada apinya. Ini dalam neraka ada apinya, sehingga orang itu saling berdesakan tapi tidak saling peduli satu sama lain, karena mereka diazab di sana. Apakah neraka suasananya seperti ruangan tertutup? Wallahu a'lam bishawab. Tapi diceritakan neraka itu ada satu hari di mana penghuni neraka itu pernah tersenyum sebentar saja. Sampai situ mereka tidak pernah tersenyum. Ketika mereka serentak meminta, ya Allah, bukankah Kau Maha Pengasih, Kau Maha Rahim, ya Allah kasihkanlah kepada kami hujan supaya kami bisa merasakan sejuk sikit aja di neraka ini. Akhirnya Allah terima. Kedengaran geluduk, kelihatanlah mulai menghitam awan neraka. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kalau itu bisa tutup. Wallahu a'lam bishawab. Secara perlahan kemudian turunlah hujan, tapi mereka heran, semakin dekat kok semakin besar dan menghitam. Rupanya yang turun itu bukan air, tapi lipan, kala, ular. Pokoknya nggak ada enak. Jangan mereka pikir mereka bisa senyum di sana. Tidak ada enaknya. Mereka hilang senyum. Orang malaikatnya saja nggak ada senyum. Kan tersinggung dia kalau tiba-tiba ada penghuni nerakanya tersenyum. Awak aja nggak ada senyum, kau senyum, kurang ajar kau. Kan kira-kira begitu. Saya dulu ada guru yang ketika nguap itu kan nggak bisa ditahan, Pak. Waktu saya sekolah, jadi kalau kita nguap terpaksa pura-pura bagaimana? Kenapa? Guru itu marah betul kalau tiba-tiba kita lagi dia ngajar, kita nguap, dia langsung tengok kita, kurang ajar kau, aku ngajar begitu siang-siang belum makan juga aku, kau enak ngantuk pula, pak dipukulkannya. Coba bayangkan kalau terjadi di neraka, tiba-tiba ada orang senyum, kenapa kau senyum? Kata malaikat nanti, kenapa rupanya ada masalah? Ngejek kau ya, karena aku nggak bisa senyum, kan kira-kira begitu. Ujungnya malaikat itu tidak ada empatinya, nggak ada. Ya, malaikat neraka itu kabarnya 19. Penghuni neraka bilang apa? Orang-orang kafir di masa Nabi cuma 19-nya. Bisanya kami atasi itu nanti. Kami buat pemberontakan dalam neraka. Apa kata Allah? 19 itu cuma angka, itu fitnah sama kalian. Itu 19 itu tingkat panglima tingginya itu semua. Anggotanya, kopral-kopralnya itu ramai, nggak terhitung. Tidaklah kami jadikan jumlah malaikat itu kecuali fitnah bagi kalian. Jadi satu orang bisa mungkin ribuan yang akan mengerjai dia itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada orang yang disebutkan dalam surat Furqan ayat 13, wa idza ulqu minha, dan ketika mereka dicampakkan ke dalam neraka, makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika subura, ke tempat, jadi mereka terjepit, enggak bergerak. Begitu lamanya mereka diletakkan di tempat yang tidak bergerak dan mereka dibelenggu di situ. Dan di tempat itu kalau kita sedang terjepit itu kan sesak nafas itu. Tapi mereka tidak bisa. Bahkan mereka, inilah orang yang bilang, ya Tuhan, kenapa tidak dimatikan sajalah kami. Tapi ternyata tidak, Allah biarkan itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, banyak lagi seperti bau busuk yang luar biasa menimpa mereka dan sebagainya. Ini banyak terjadi dan akan menimpa penghuni neraka. Sampai ada penghuni neraka yang jadi siksa bagi penghuni yang lain. Jadi mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka ini siksa bagi yang lain. Kenapa? Karena baunya luar biasa. Sampai mereka bilang, kenapalah kau tinggal sama kami di sini? Udahlah kami setengah mati, kau pula datang kemari. Udah enggak. Tapi mereka memang Allah kasih kepada orang-orang yang begitu. Nah, saya ceritakan ini kenapa? Karena kita sedang berada di level itqu minan nar. Kita sudah berada di hari ke-24 ya. Insya Allah ada sekitar 6 atau 5 hari lagi kita masih punya waktu untuk banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah dan mintalah surga dari Allah, supaya akhirnya kelihatan ciri penghuni surga itu. Makin ke ujung Ramadan makin nampak penghuni surganya. Dan ciri penghuni surga itu di dunia udah kelihatan. Ya, nah, kelihatannya bagaimana? Pertama, dia kemanapun pergi, orang simpati, orang empati, orang senang, ada taburan manfaat. Manfaat itu bukan harus karena dia punya uang, tidak. Tapi kehadirannya saja sudah bisa buat orang tenang, orang nyaman, orang senang. Itu ciri penghuni. Enggak harus jadi ustadz dulu. Karena ada juga di sini ceritakan ustadz masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dilemparkan mereka begitu sampai di dasar neraka. Jadi penghuni neraka jangan bayangin kecil-kecil kayak kita ini. Kata Nabi saja ada yang gigi penghuni neraka itu kayak gunung Uhud. Gunung Uhud itu berapa kilo, Pak? Bapak tahu berapa kilo gunung Uhud?
Atau tahu nggak yang Gunung Uhud yang mana? Nanti salah pula kita kan. Kalau Bapak pergi ke kawasan Uhud, jangan Bapak pikir bukit yang kecil, kan ada bukit kecil yang sering orang naik itu Gunung Uhud. Bukan itu. Gunung yang di belakang itu, yang kayak bukit barisan itu diceritakan itu sekitar 8 km itu panjangnya. Jadi kalau Bapak mau dapat emas sebanyak Gunung Uhud, nah itu ceritakan, kalau ada orang meninggal, sholatkan. Kalau mau dapat 2 kali Gunung Uhud, antar ke kuburnya. Bayangin punya emas 8 kilo panjangnya dan segitu tingginya. Dan itu akan diganti nanti, diberikan dalam bentuk pahala. Nah, begitu sampai di dasar bumi, dasar neraka, bam, pecah perutnya. Nauzubillahi min zalik, keluar ususnya dan dia menarik-narik ususnya di dalam neraka. Penghuni neraka ada nampak, lah ini kayaknya ustadz ya. Nggak bisa ngomong, iya. Loh, kok kemari juga Pak Ustadz? Kalau kemari juga ngapain jadi Ustadz kemarin? Nah coba bayangin, kan penghinaan itu. Apa dia jawab? Aku ini kemarin, aku suruh kalian buat baik, tapi aku buat jahat. Aku larang kalian buat jahat, tapi aku malah melakukannya. Kalau Quran mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kalian suruh orang buat baik, sementara kalian sendiri melalaikannya, padahal kalianlah ahlinya untuk mengetahui itu baik tidak atau tidak baik. Apa enggak punya otak kalian? Afala ta'qilun? Kabura maqtan indallah. Burka Allah kalau kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Jadi ada juga orang khusus yang masuk dalam neraka. Nah, semoga Allah menghindarkan kita dan anak keturunan kita dari api neraka Allah, menjadikan kita semua min ahlil jannah, dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.